Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Wahyudin, jurusan Teknik Komputer, Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma, Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Quality of Service Kinerja Jaringan Data Internet Pertamina pada PT Pertamina Persero Nomor 2, Palembang. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian yang kami lakukan, di mana PT Pertamina Persero Nomor 2 Palembang menggunakan jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network untuk mengakses jaringan pada PT Pertamina tersebut, maka harus dilakukan pengujian kinerja dan kualitas terhadap jaringan tersebut. Berdasarkan dari latar belakang yang telah kami uraikan sebelumnya, permasalahan yang didapat adalah bagaimana menganalisis kinerja jaringan data internet Pertamina dengan mengukur parameter bandwidth, throughput, delay, dan packet loss dengan menggunakan metode quality of service di sistem jaringan internet pada PT Pertamina tersebut. Kemudian agar terhindar dari cakupan masalah yang meluas, di sini kami hanya membatasi permasalahan yang pertama pada kualitas jaringan data internet Pertamina yang diukur berdasarkan parameter bandwidth, throughput, delay, dan packet loss. Kemudian yang kedua, kami membatasi hanya menganalisis jaringan yang ada pada ruangan Gedung Pusat Sentral Teknologi Information Management yang terdiri dari 3 ruangan, diantaranya ruangan ITM, ruangan staf IT, dan ruangan karyawan PT Pertamina. Adapun secara umum tujuan dari penelitian yang kami lakukan diantaranya menganalisis performa jaringan data internet Pertamina pada Wireless Local Area Network di PT Pertamina tersebut. Kemudian manfaat dari penelitian yang kami lakukan yaitu dengan melakukan penelitian ini kami mengharapkan bisa membantu pihak dari karyawan PT Pertamina supaya bisa melakukan pengecekan secara langsung terhadap kondisi jaringan yang ada di PT Pertamina tersebut. Kemudian untuk metodologi penelitian, yang pertama yaitu waktu dan tempat, yang mana tempat ataupun waktu dan tempat yang kami lakukan ataupun penelitian yang kami lakukan yaitu berada di PT Pertamina Persero Nomor 2 Palembang. Kemudian untuk waktu penelitian yang kami lakukan diantaranya pada tanggal 11 November sampai dengan 15 Desember. Kemudian untuk metode pengumpulan data, yang pertama di sini kami menggunakan studi literatur, kemudian wawancara, dan kemudian observasi. Kemudian yang ketiga yaitu metode penelitian, yang mana metode penelitian kami menggunakan metode action research. Yang pertama yaitu diagnosa atau diagnosing, kemudian untuk rencana tindakan atau action planning, kemudian yang ketiga yaitu melakukan tindakan atau action taking. Hasil dan pembahasan di sini terdapat hasil pengukuran terhadap parameter bandwidth dengan menggunakan aplikasi dari Speedtest. Di sini kami menggunakan aplikasi dari Speedtest untuk hasil pengukuran bandwidth, yang mana kita lihat di sana yaitu mendapatkan hasil untuk pingnya 3, kemudian untuk unduhnya 11,25 Mbps, kemudian untuk hasil unggahnya itu 17,52 Mbps. Selanjutnya itu hasil pengukuran dari ketiga ruangan yang terdapat di ruangan Teknologi Information Management. Yang pertama itu ruangan ITM, ruangan staf IT, dan ruangan karyawan. Yang mana kita lihat untuk hasil pengukuran pada jam pagi atau jam sibuk mendapatkan hasil 8, kemudian untuk hasil unduhnya yaitu 18,10 Mbps, kemudian untuk hasil unggahnya yaitu 3,82 Mbps. Kemudian untuk ruangan staf IT pada jam sibuknya itu mendapatkan hasil unduhnya itu 13,99 Mbps, kemudian untuk hasil unggahnya yaitu 3,92 Mbps. Kemudian untuk ruangan karyawan, pengukuran pada jam sibuk atau jam pagi itu mendapatkan hasil unduhnya yaitu 15,54 Mbps, kemudian untuk hasil unggahnya yaitu 3,90 Mbps. Selanjutnya yaitu kami di sini untuk hasil pengukuran parameter delay. Untuk ruangan ITM sendiri, untuk response time-nya yaitu mendapatkan hasil less-nya yaitu 28, kemudian untuk average-nya yaitu 31, kemudian untuk minimalnya yaitu 26, kemudian untuk hasil maksimalnya yaitu 87. Untuk tabel dari standarisasi delay versi Tipon, yang mana bisa kita lihat yaitu untuk kategori sangat bagus yaitu kurang dari 150 Mbps per second. Kemudian untuk hasil bagusnya yaitu 150 sampai dengan 300 Mbps per second. Kemudian untuk hasil sedangnya yaitu 300 sampai dengan 450 Mbps per second. Kemudian untuk hasil buruknya yaitu
lebih dari 450 Mbit per second. Kita lihat untuk hasil ruangan pada ITM-nya mendapatkan hasil maksimal yaitu 87, yang artinya untuk standarisasi delay per CTPON itu termasuk dalam kategori sangat bagus, karena untuk hasil maksimalnya yaitu kurang dari 150 Mbit per second. Kemudian selanjutnya yaitu untuk hasil pengukuran parameter paket loss. Kita lihat untuk pada ruangan ITM, untuk hasil paket lossnya sendiri mendapatkan hasil pada pengukuran jam sibuk yaitu 129, kemudian untuk lossnya yaitu 38, untuk loss persennya itu mendapatkan hasil 29. Untuk versi tipenya sendiri bisa kita lihat pada tabel standarisasi paket loss per CTPON, yaitu untuk kategori sangat bagus, yaitu untuk paket lossnya sendiri, paket loss persennya yaitu dengan nilai 0, kemudian untuk hasil bagusnya yaitu loss persennya itu 3, kemudian untuk kategori sedang loss persennya itu 15, kemudian untuk kategori jelek yaitu 25. Bisa kita lihat pada ruangan ITM untuk hasil loss persennya itu mendapatkan nilai 29, yang artinya untuk versi TPON termasuk dalam kategori jelek, karena nilainya yaitu berada pada 15 sampai dengan 25. Selanjutnya untuk hasil pengukuran parameter throughput. Untuk hasil pengukuran parameter throughput pada ruangan ITM, untuk hasil pengukuran pada jam sibuk diantaranya mendapatkan nilai minimum yaitu 201,9,68 bit per second. Kemudian untuk hasil maksimumnya yaitu 591,200 bit per second. Kemudian untuk hasil rata-ratanya yaitu 526,629 bit per second. Kita lihat untuk tabel dari standarisasi throughput versi TPON. Kategori throughput untuk sangat bagus yaitu berada pada kisaran lebih dari 1200 kbps. Kemudian untuk hasil bagusnya yaitu 700 sampai dengan 1200 kbps. Kemudian untuk kategori sedangnya yaitu 338 sampai dengan 700 kbps. Kemudian untuk kategori jeleknya yaitu 0,0 sampai dengan 338 kbps. Kita lihat untuk ruangan ITM, pada hasil pengukuran parameter throughputnya itu mendapatkan hasil rata-rata yaitu 526,629 bit per second, yang artinya untuk standarisasi versi TPON termasuk dalam kategori sangat bagus, karena nilai rata-rata dari pengukuran parameter throughputnya yaitu 526,629 bit per second. Kemudian selanjutnya untuk ruangan staf IT, kita lihat untuk hasil minimumnya pengukuran pada jam pagi yaitu 193,560 bit per second. Kemudian untuk hasil maksimumnya yaitu 588,688 bit per second. Kemudian untuk hasil rata-ratanya yaitu 522,098 bit per second. Untuk standarisasi throughput versi tipenya termasuk dalam kategori sangat bagus, karena nilai rata-ratanya yaitu lebih dari 1200 kbps. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan di sini, kami mengambil kesimpulan dengan hasil tindakan menganalisis jaringan data internet wireless local area network lebih membantu dalam melakukan pencarian sumber masalah yang ada pada jaringan tersebut, karena dengan perbedaan setiap hasil pengukuran pada setiap ruangannya dapat memudahkan divisi IT dalam mengontrol jaringan yang ada. Kemudian untuk saran, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam melakukan penerapan tindakan analisis jaringan data internet wireless local area network, terutama pada performa yang ada di jaringan tersebut perlu diperhatikan secara mendalam agar kinerja jaringan dapat lebih optimal. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah kami lakukan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.